Tidak mudah menjalani hidup sebagai seorang janda, terutama saat gosip menerpa. Hal ini pun dialami oleh Pipik Dian Irawati. Ya, pasca suaminya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari wafat pada 26 April 2013 akibat kecelakaan tunggal saat mengendarai motor, Pipik tidak pernah terang-terangan memperlihatkan hubungan spesialnya dengan seorang pria. Alhasil, Pipik pun kerap dilanda gosip seputar hubungan spesialnya dengan lelaki. Baim Wong, Reza Herlambang, serta Sunu, ex Mataben, adalah deretan pria yang sempat digosipkan dengan ibu 4 anak tersebut. Gosip-gosip itu tak pernah ditanggapi Pipik. Ia hanya tersenyum saat juru warta menanyakan perihal rumor itu, termasuk kemarin saat mengisi tausiah di Masjid Pondok Indah. Gosip yang terus bergulir seputar pernikahan sirinya dengan Sunu hanya ditanggapinya dengan senyum. Saya permisi ya mas, permisi ya nggak aja. Kan biasa diberitain ya sama kalian. Saya permisi ya mas, kasih jalan mas. Maaf, saya ada acara lagi di Cibubur. Ya mas, permisi. Harus diklarifikasi. Permisi ya, kalian biasanya memberitain saya. Rumor seputar Pipik Dian Irawati memang seolah enggan menyingkir darinya. Wanita berhijab yang tetap cantik jelang usia ke-40 itu nampaknya pasrah dengan gosip-gosip yang menyelimutinya. Selain kabar nikah siri dengan Sunu Hermain dan bahkan sedang mengandung buah cinta mereka, akhir tahun 2016 lalu, Pipik juga dikabarkan menikah dengan seorang pengusaha tambang asal Kalimantan. Biasa diberitainnya dari dulu juga, jadi saya no comment, saya tersenyum aja, jadi silakan aja ya. Tapi benar apa nggak? Terima kasih. Berarti itu beritanya nggak benar ya? Tapi ada berita juga Umi udah hamil. Saya yang hamil mas. Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura nggak tahu. Pipik agaknya hanya dapat pasrah dengan gosip yang seakan enggan menjauh darinya. Sang ipar yang tidak lain adik mendiang Ustadz Jeffrey sendiri mengaku tak tahu persis hubungan spesial kakak iparnya itu dengan seorang pria. Namun untuk rumor dengan Sunu, pada tahun 2015 Pipik dengan tegas pernah mengatakan hal itu hanya gosip belaka. Hubungannya dengan mantan vokalis Mataben itu hanya sekadar hubungan bisnis dan featuring lagu grup Medina. Alah gosip itu. Kan saya hanya featuring lagu, saya hanya bisnis baju sama Medina saja. Dari dulu juga kan saya diberitain ABC itu. Ya jadi saya nggak. Itu saya nggak tahu. Saya memang nggak tahu dan memang tidak pernah tahu ya gitu. Gosip yang terus bergulir seputar hubungan Pipik dengan Sunu terus terang membuat pria yang sekarang membentuk grup religi Medina ini prihatin. Meski ia bisa bersikap cuek dengan segala gosip itu, ia justru merasa kasihan pada Pipik. Apalagi Pipik masih harus menghidupi 4 orang anak buah cintanya dengan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya pasti keganggu semua juga, pasti keganggu. Ya maksudnya pasti ada feedback lah ya maksudnya. Kalau saya sih, saya lebih cuek ya. Nggak tahu kalau yang lain, karena ya kalau menurut saya nggak ada kerjaan gitu. Ya buat saya nih, ngapain gitu kan, nggak ada kerjaan gitu. Ngurus-ngurusin kehidupan orang lain kalau menurut saya ya, tapi kan terserah teman-teman semua. Saya nggak mau komentar masalah kayak gitu-gitu. Nanti kan tayang, nanti jadi gosip lagi, nanti jadi opini orang, wah ini gini, ini gitu. Jadi banyak orang yang nanya-nanya sama saya gitu kan. Nah terus urusan mereka apa coba? Ya, mereka punya keluarga, mereka punya kehidupan sendiri. Kenapa nggak dipikirin coba kehidupan mereka sendiri? Nanya kepo-kepoin orang kan buat nggak bagus juga kalau menurut saya sih. Ya masalah gosip-gosip atau apapun. Nah, saya takutnya ini menjadi gibah, lalu dosanya akhirnya mengalir kepada semua orang yang melihat dan sebagainya. Saya nggak mau. Saya jalani aja hidup saya, orang mau ngomong apa di belakang saya terserah. Ada gajah di balik batu, batunya hilang gajah. Cinta Kuya, Putri Sulung, pasangan Uya Kuya dan Astrid Margareta pada Sabtu 4 Februari kemarin merayakan ulang tahun ke-13. Acara yang digelar di ballroom sebuah apartemen di bilangan Casablanca, Jakarta Selatan itu menjadi perayaan yang sangat menyenangkan buat Cinta.
Pasalnya, semua keinginan dan hobinya pada musik diekspresikan dalam perayaan itu. Teman-teman sekolah pun diundang. Tidak ketinggalan Cinta dan Nino adiknya menampilkan sesuatu yang spesial, yakni duet saksofon. Ya, dua anak Uya memang memiliki bakat luar biasa sebagai entertainer. Sebenarnya ulang tahun Cinta jatuh pada 2 Februari, namun perayaan baru digelar pada Sabtu, tanggal 4. Dalam acara kemarin, Uya dan Astrid membebaskan Cinta memilih tema untuk perayaan ulang tahunnya. Mereka sadar Cinta sudah remaja dan tentu memiliki selera sendiri. Ini aku nggak tahu sih temanya apa, mungkin ini temanya campur, kayak itu ada balon, terus apa ada tulisan happy birthday-nya, terus musik gitu-gitu. Galaksi. Musik, temanya musik ya? Ya musik galaksi aku nggak tahu. Ya dia hobi nyanyi, dia hobi main gitar, jadi makanya banyak temanya, ada gitar, ada musik kayak gitu. Ya. Aku yang mau. Ini yang ngedekor semua permintaannya dia. Kayak tadi malam pas udah masuk dia bilang yang ini enggak, karena dia orangnya selektif banget. Padahal mamanya udah bikin apa gitu, saya bilang gini, "Ma, jangan pakai ini doang, tulisannya kayak anak kecil gini." Ya udah, nggak usah dipakai gitu. Usia 13 memang dapat dikatakan sebagai peralihan dari anak-anak ke remaja. Di usia itu seorang anak tidak mau dikatakan anak kecil lagi. Ia lebih suka dikatakan sudah besar meski belum mandiri. Salah satu indikasinya adalah tidak mau dicium orang tua di depan teman-temannya. Cinta juga malu-malu saat kedua orang tua menciumnya, meski hal ini tak mengubah kebahagiaannya. Apa seru, bahagia. Happy nggak? Happy. Cium papanya dong, lo happy. Sombong lo, mentang ada teman lo nggak mau cium papa, bener ya? Nggak. Bener nggak mau cium papa? Perubahan sih nggak ada, cuma memang lebih sensitif aja, udah mulai ABG, udah mulai remaja. Kadang nggak sesuai kan, namanya juga kalau zaman dulu kan masih kecil kan nurut apa